Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Rabu, 26 Mei 2021, adalah peringatan wajib Santo Filipus Neri, Imam. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Markus bab 10 ayat 32 sampai 45. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk merenungkan Injil Markus bab 10 ayat 32 sampai 45. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas. Dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami. Jawab Yesus, apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu? Mereka menjawab, perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirimu. Tapi Yesus berkata kepada mereka, kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum? Dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima? Mereka menjawab, kami sanggup. Yesus berkata kepada mereka, memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum. Dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Ia akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi pelayan yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Mari kita fokus terutama pada bacaan Injil hari ini pada bagian akhir. Ketika Yesus berbicara tentang pemerintah bangsa-bangsa yang memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya atas mereka. Kuasanya dengan keras atas mereka. Yesus mengungkapkan fakta. Bahwa mereka yang diangkat, dipilih, jadi pemimpin. Yang punya kedudukan sebagai pemimpin. Kehadirannya lebih banyak menyiksa. Daripada melegakan. Lebih banyak memberikan beban
daripada meringankan beban. Artinya apa? Yang mereka cari adalah kesenangan diri. Dan resiko konsekuensinya adalah rakyat menderita. Mereka yang dipimpin justru mengalami penindasan oleh pemimpinnya sendiri, yang hanya mau memimpin demi kebaikan pribadi, demi kesenangan diri, demi keuntungan pribadi. Maka Yesus dengan jelas memberikan nasihat supaya setiap orang Kristen tidak usah menjadi seorang pemimpin, tapi memiliki semangat kepemimpinan yang benar. Dia tidak harus menjabat pada jabatan tertentu di pemerintahan, atau di DPR, atau di kuasa kehakiman untuk menunjukkan semangat kepemimpinannya. Tapi setiap pengikut Kristus mesti memiliki semangat kepemimpinan sebagaimana yang Tuhan Yesus mau. Dan semangat itu adalah semangat melayani. Pemimpin yang sejati siap untuk melayani. Akan selalu berpikir tentang kepentingan, kebahagiaan, sukacita, kegembiraan dari orang-orang lain. Orientasi hidupnya adalah supaya orang lain sungguh-sungguh bahagia. Dan dia menemukan kebahagiaan karena bisa membuat orang lain berbahagia. Dia menemukan sukacita sesungguhnya karena hidupnya berarti untuk orang lain. Membebaskan orang lain dari kesulitan, dari deritanya, dari pergumulannya, dari bebannya. Orientasi hidupnya sungguh-sungguh adalah kepentingan orang lain. Dan itulah semangat melayani. Dan itulah yang Tuhan Yesus mau dari kita. Menjadi pemimpin dalam arti itu. Mengorientasikan hidup kita sedemikian supaya suami bahagia, istri bahagia, orang tua bahagia, ya, anak-anak bahagia, semua orang lain bahagia melalui tutur kata kita, melalui perbuatan-perbuatan kita. Semangat pelayanan berorientasi bukan untuk diri, tapi untuk orang-orang lain. Dan itulah semangat setiap pengikut Kristus. Mari kita berdoa supaya kita memiliki sifat kepemimpinan yang sebenarnya dalam arti tertentu berarti menjadi gembala baik dan murah hati, seperti Yesus adalah gembala baik dan murah hati untuk kita. Mari kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.